Semangat. Universitas Pertamina merupakan salah satu corporate university unggulan yang ada di Indonesia. Universitas Pertamina ini merupakan sebuah kampus swasta non-kedinasan yang berada di bawah naungan Pertamina Foundation dan letaknya ada di Jalan Tekunya Arif Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kampus ini memiliki beberapa fakultas dan program studi di rumpun sains dan teknologi, serta sosial dan humaniora. Kali ini kami akan membahas singkat bagaimana proses perjalanan Universitas Pertamina dalam cita-citanya menjadi universitas kelas dunia dan tujuannya untuk menghasilkan mahasiswa dengan kriteria global leader. Sebelum lanjut, yuk simak dulu sejarahnya. Saya Reski Ananda. Pak. Mahasiswa saya sering panggil saya Reski ya. Dan saya di Universitas Pertamina sejak 2016 ketika Universitas Pertamina baru dibangun. Universitas Pertamina didirikan pada 1 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang izin pendirian Universitas Pertamina. Kemudian, peresmian dilakukan pada 11 Februari 2016 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero dan didukung oleh dua kementerian, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejarah dari Simpruk ini dulu tempatnya BPS ya, atau MT dari calon pegawai Pertamina waktu itu kursus atau pelatihan selama masa off the job training mereka. Ini kayak sekolah dulu gitu ya. Cuma buat pegawai-pegawai Pertamina waktu itu. Training. Makanya dulu kalau Anda lihat Gria Legita itu bukan kelas, tapi kayak kamar hotel, ruangan, ada ruangan kelas di bawah gitu ya. Dan itu semua dialihfungsikan. Jadi ini pusat pendidikannya Pertamina dulu di sini. Kalau kalian lihat jalan di tangga-tangga tuh masih ada foto-foto jadul itu kan. Ya itu mungkin kakek nenek kalian yang pernah kuliah masih ada fotonya di situ. Karena memang pusatnya dulu di sini, pelatihan. Terpusat di Pertamina Corporate University. Ini dulu gedung ini bagian dari Pertamina Corporate University. Ada Gria Legita, ada juga kalau di sini kalau nggak salah di Gria Legita ini kelas juga gitu ya, dan ada PTC juga waktu itu, jadi banyak entitas. Kenapa dipilih di sini ya dianggap paling siap lah ya, dan di tengah kota gitu kan, aksesnya mudah gitu ya, strategis, salah satu keunggulan. Untuk menyelaraskan tujuan pembangunan Universitas Pertamina, gedung yang dulunya merupakan training center diubah menjadi ruang kelas dan ruangan yang mendukung kegiatan akademik lainnya. Lalu kira-kira apa tujuan PT Pertamina dan Pertamina Foundation mendirikan universitas ini? Saya ingat benar itu waktu didirikan sebagai spesial purpose vehicle dari Pertamina untuk berkontribusi di masyarakat. Karena kan Pertamina itu dari hulu ke hilir gitu ya, bisnisnya mereka, dan punya ratusan perusahaan afiliasi, dan di situ banyak knowledge yang memang sebenarnya sayang sekali kalau tidak di sharing ke masyarakat. Dalam hal ini dalam dunia pendidikan. Dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Universitas Pertamina itu diharapkan menjadi ya salah satu daya dukung lah di ekosistem Pertamina waktu itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Direktur Keuangan Universitas Pertamina, pada awal pendiriannya, Universitas Pertamina ditujukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Tentunya, untuk mencapai tujuan awal, Universitas Pertamina menjalankan beberapa program kerja yang didukung oleh tenaga pengajar, staf akademik, hingga staf non-akademik. Ya, perkenalkan, nama saya Ramdhani Joko Santoso. Nama saya Cevani Cuba. Nama saya Mariana. Jabatan saya anggota Sebagai staf administrasi pusat karir. Saya dari tim HK. budayanya itu ya buat saya ya gitu. Bagus sih menurut saya. Ya kerjanya sih kalau di sini yang penting sih selesai gitu ya targetnya gitu ya. Jadi sebenarnya di sini dibilang santai tapi nggak terlalu santai juga sih gitu. Kadang ada masa-masanya
kita tuh kayak sibuk gitu ya. Bahkan kayak misalkan ini kan kalau di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni itu terbagi atas 3 fungsi. Nah, kadang tuh kalau misalnya masing-masing fungsi tuh dalam satu hari bisa ngadain acara yang berbarengan gitu. Budayanya kita kan kayak toilet harus higienis kan, bersih kan kita. Jadi harus clear up terus 5 menit sekali kita harus cek ke toiletnya. Untuk kelas-kelasnya juga kan diusahakan untuk selalu bersih. Dapat disimpulkan bahwa budaya kerja di Universitas Pertamina, para staf dituntut untuk disiplin dengan menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. Dengan budaya kerja ini juga, Universitas Pertamina dapat bertahan pada saat pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi itu justru kita aktif melakukan kerjasama. Seperti contoh adalah student exchange ya, yang mungkin dilakukan secara virtual, tetapi memberikan kesempatan juga untuk membuka yang teman-teman ya, seperti contoh yang kita lakukan ada mahasiswa manajemen yaitu exchange secara virtual, salah satunya ke Malaysia. Ada juga yang sebelum virtual juga sempat exchange ya, tapi juga ada juga tawaran-tawaran program-program exchange yang muncul justru banyak di masa pandemi. Nah, di waktu yang sama di dalam masa transisi pandemi juga universitas memiliki program training secara online yang ini juga diberikan tidak hanya kepada pihak ataupun di kampus, tapi juga ditawarkan ke pihak-pihak luar ya. Setelah kita melihat sejarah, tujuan, proses perjalanan, serta kondisi sosial Universitas Pertamina hingga saat ini, mari kita simak pendapat para mahasiswa mengenai Universitas Pertamina. Kesan pesan kuliah di Universitas Pertamina tuh banyak ya, kalau ibaratnya tuh sweet and sour gitu, jadi ada enaknya ada nggak enaknya. Jadi kayak enaknya ya banyak teman, banyak insight-insight baru, apalagi aku yang dari daerah gitu, jadi banyak hal baru yang aku pelajarin. Gak enaknya ya mungkin secara hal umum ya, kayak tugas banyak, ya gitulah. Kesan pesannya tuh ya aku dapat teman yang baik-baik di Universitas Pertamina, juga dosennya keren-keren dan ngajarnya tuh super duper baik, sama mereka tuh ngerti dan paham tentang materi yang mereka sampaikan ke kita. Jadi kitanya juga sebagai mahasiswa gampang mengerti. Benefit mungkin beberapa yang aku pikiran tuh, pertama sih temennya dari berbagai daerah, jadi banyak mengenal daerah-daerah lain. Terus kedua, fasilitasnya juga cukup oke, meskipun masih ada beberapa kekurangan, tapi it's okay lah, masih banyak yang bagus-bagusnya gitu. Benefit yang aku rasain banget sih perpus ya, karena perpus kan tempatnya nyaman, apalagi udah ada kafenya, jadi kita bisa ke kafenya buat belajar atau buat ngobrol-ngobrol sama temen. Lalu, apa harapan-harapan para mahasiswa beserta para staf untuk Universitas Pertamina? Semoga Universitas Pertamina menjadi lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan jangan lupa daftar di Universitas Pertamina, karena di balik kekurangan masih banyak kelebihan-kelebihan yang lebih oke lagi. Semoga makin keren ke depannya. Kedepannya supaya lebih bagus lagi kelulusan UPER kedepannya, karena kan kedengarannya udah 96% lulusan UPER itu berhasil ya, udah banyak yang kerja gitu kan. Harapannya supaya ada perubahan. Dari mahasiswa-mahasiswa yang lama mungkin kedepannya nanti sukses gitu. Semoga bisa jadi global leaders tentunya gitu, dan mahasiswa dan alumninya semoga kalau udah pada lulus bisa langsung terserap gitu ya ke dunia kerja semuanya, amin. Bayangin bicu tengah konflik. Walaupun masih banyak kekurangan dalam proses perkembangannya, baik dahulu maupun sekarang, Universitas Pertamina sanggup bertahan dan berkembang dengan cukup baik hingga saat ini. Budaya kerja yang konsisten beserta dukungan dari para staf dan tenaga pendidik membuat Universitas Pertamina mampu untuk mempersiapkan mahasiswanya menjadi global leaders. Kita semua berharap Universitas Pertamina mencapai impiannya menjadi top world university di tahun 2035.